Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Ahmad Suryani, MPD PhD, dan Ibu Ratna Purwanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen. Jadi hari ini kita akan konferensi mutu dan akreditas sekolah dengan anggota Vika Aprilian Yusuf. Baik, untuk mengefisien aja ke materi kelompok. Baik, sebelum suara saya terjelas, izin Mas Alam menjelaskan konsep manajemen next. Ya, teman ingin mendengar tertentu. Nah, saya akan membahas bagaimana sih konsep manajemen dalam pendidikan. Konsep manajemen mutu pendidikan atau total quality education adalah sebuah konsep yang berasal dari total quality management atau sering disingkat TQM. Pertama kali dikenalkan oleh seorang warga Amerika yang menjadi salah satu konsultan pengusaha di Jepang. Apa sih hubungannya manajemen bisnis sama manajemen pendidikan? Mungkin teman-teman bertanya-tanya. Jadi konsep TQM ini berkembang awalnya dari pemikiran untuk mewujudkan produk yang bermutu sampai akhirnya meliputi semua aspek termasuk pelayanan jasa dalam suatu organisasi. Dan kita ingat kembali bahwa guru adalah sebuah layanan jasa. Kemudian pendidikan tinggi banyak memberikan gagasan terkait perkembangan mutu serta gagasan mutu yang terus-menerus diteliti dan diimplementasikan di suatu pendidikan. Nah, sejarah praktik suatu pendidikan menggunakan indikator sasaran mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan secara tidak langsung telah menggunakan TQM sebagai salah satu nilai untuk meningkatkan standar pelayanan. Untuk saat ini diperlukan sebuah konsep untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam jasa seperti dalam menggunakan konsep TQM. Jadi konsep TQM ini dipakai sangat berguna, itu dipakai untuk perkembangan mutu pendidikan karena meliputi standar pelayanan. Next. Kemudian membahas standar nasional pendidikan. Next. Ya, standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa sih harus ada standar di dalam mutu pendidikan Indonesia? Karena untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, ada standarnya saja mutu pendidikan di Indonesia ini tidak rata seperti yang kita sadari, apalagi tidak ada standarnya. Jadi fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan ini untuk dasar dalam perancangan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Ada juga sebagai menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, di
disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Jadi standar mutu pendidikan adalah dasar-dasar sebagai pedoman pendidikan. Jadi standarisasinya minimal. Kemudian ada pun ada hal-hal yang menjadi sorotan dalam melaksanakan standar pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Sering banget pas teman-teman dengar di sekolah standar kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan. Ya, kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tentunya di setiap jenjang itu memiliki standar kompetensi kelulusan yang berbeda. Di SD, di SMP, di SMA, di kuliah, tidak sama standar kompetensi lulusannya karena beda-beda hal yang akan dicapainya itu. Selanjutnya ada standar isi. Di dalam standar isi ini termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan atau kalender akademik yang gunanya untuk sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada standar proses. Ya, standar proses itu bagaimana proses kita belajar. Proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara serta memberikan ruang yang cukup untuk mereka berkreasi, membangun kreativitas peserta didik, kemandirian sesuai dengan minat bakatnya, perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal tersebut sangat membantu dalam perkembangan akal dan mental peserta didik serta memberikan keteladanan. Selanjutnya ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, ini adalah kriteria pendidikan prajabatan, kelayakan fisik, kemampuan mental, serta pendidikan dalam jabatan. Nah, di sini tuh ada pendidikan si pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Ini contohnya seperti gurunya, pengajarnya. Jadi ada kualifikasi tertentu, kualifikasi seperti minimum harus diploma 4 atau sarjana S1 itu minimal. Kemudian latar belakang pendidik tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan memiliki sertifikat profesi guru untuk jenjang yang ia geluti. Jadi saya banyak menemui guru saya tidak sama latar belakang pendidikannya dengan apa yang ia ajarkan. Misal gurunya ini guru biologi, padahal dia itu adalah latar belakang pendidikannya guru bahasa Inggris, maka kualitas yang ia ajarkan itu tidak sama gitu. Apa yang ia ajarkan itu sekedar membaca, karena si guru ini tidak memiliki kualitas atau kualifikasi minimum sesuai standar. Padahal kan standarnya seharusnya ketika dia mengajar biologi, ia adalah lulusan sarjana biologi gitu. Harus sinkron. Nah, dan sedangkan banyak ditemui di sekolah-sekolah itu banyak yang tidak sinkron. Nah, itu salah satu mengapa standar pembelajaran di sekolah tuh menurun gitu, karena tidak sesuai. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan apa yang kita ketahui di dalam beberapa sekolah yang ada di Indonesia ini banyak sekali kurangnya pemerataan sarana dan prasarana. Hal itu yang
Jadi jawaban kenapa sih masih belum rata mutu sekolah di Indonesia, karena standar dan prasarananya pun belum rata. Banyak sekolah-sekolah terkecil di desa-desa yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana mereka, banyak yang kekurangan ruang belajar sehingga banyak banyak yang harus sempit-sempitan, mungkin belajarnya itu kan tidak kondusif, dan mereka tidak memiliki laboratorium. Bagaimana ketika melakukan praktik itu tidak akan maksimal. Nah, itu salah satu kenapa standar mutu di Indonesia ini tertinggal. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ada 3 standar pengelolaan, terdiri dari standar pengelolaan satuan pendidikan itu sendiri. Ada juga standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Ada juga yang terakhir standar pengelolaan oleh pemerintah pusat. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Ada biaya investasi satuan pendidikan, yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Ada biaya personal dan sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Ada juga biaya operasi satuan pendidikan, gaji tunjangan peserta didik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan, habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung seperti air, pemeliharaan, sarana dan prasarana, pajak, asuransi lainnya. Jadi mungkin ada seperti SPP. Jadi kan siswa membayar SPP. Mungkin beberapa orang berpikir kenapa sih peserta didik harus bayar SPP, bayar sekolah gitu kan, padahal ada uang dari pemerintah. Nah, uang dari pemerintah itu tidak cukup untuk membiayai segala proses operasi di satuan pendidikan, makanya perlulah ada biaya SPP tersebut untuk membantu operasi satuan pendidikan. Coba bayangkan ketika pemerintah memberikan dana untuk sekolah-sekolah, sedangkan sekolah-sekolah di Indonesia itu kan banyak. Kalau dipikir-pikir, berapa sih uang yang akan diberikan pemerintah untuk sekolah? Kalau dipikir-pikir untuk membiayai seluruh yang ada di sekolah, seluruh operasi yang ada di sekolah itu pasti tidak mencukupi. Membiayai guru, biayai ruang, dan lain-lainnya. Jadi ada SPP sesuai kesepakatan atau sesuai standar satuan pendidikan tersebut untuk membiayai seluruh operasi satuan pendidikan tersebut. Yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Bagaimana standar penilaian pendidikan ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
yaitu penjamin mutu di sekolah. Next. Jadi tujuan dari penjamin mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi yang dilakukan dengan cara mengefektifkan setiap langkah yang dilaksanakan, memperhatikan setiap sumber daya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jika terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan sebuah evaluasi terhadap mutu pendidikan di Indonesia tersebut. Lalu ada 3 komponen dalam penjamin mutu pendidikan ini. Yang pertama itu ada komponen belajar mengajar yang meliputi lingkungan belajar, proses belajar peserta didik, proses mengajar, perencanaan dan penerapan pengajar, penugasan dan pelaporan, serta penilaian dan refleksi. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dan budaya yang meliputi kepemimpinan kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya, mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar, dan budaya peningkatan, serta pengembangan terhadap mutu sekolah. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan dan manajemen sekolah yang meliputi dalam tujuan sekolah, penetapan prioritas, perencanaan, tata laksana peningkatan sesuai yang terencana, dan tata laksana perubahan fundamental. Lalu dalam penilaian tersebut dapat mengacu kepada 4 penilaian, yaitu manajemen dan organisasi, yang kedua pembelajaran, yang ketiga ada dukungan serta dukungan kepada peserta didik dan peserta kerja sekolah. Lalu yang terakhir itu ada prestasi belajar yang meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ngadi-ngadi. Ya, boleh di next moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang akreditasi sekolah. Ya, jadi akreditasi sekolah dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan kinerja sekolah. Next. Adapun tujuan, fungsi, dan prinsip dari akreditasi sekolah. Nah, tujuan dilaksanakan akreditasi sekolah yaitu ada 2. Yang pertama, untuk menunjukkan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Dan yang kedua, untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah secara komprehensif. Next. Adapun fungsi pelaksanaan akreditasi sekolah ada 3, yaitu fungsi pengetahuan, fungsi akuntabilitas, dan fungsi peningkatan kualitas. Yang pertama, fungsi pengetahuan, di mana fungsi pengetahuan ini untuk mengetahui sejauh mana sekolah telah melaksanakan standar-standar yang ditetapkan dalam bidang pendidikan, dan bagi sekolah untuk mengetahui tentang kelemahan dan kekurangan kinerjanya selama 4 tahun terakhir. Lalu fungsi akuntabilitas, di mana fungsi akuntabilitas ini untuk agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat penggunanya. Lalu yang ketiga, fungsi peningkatan kualitas. Nah, di mana fungsi peningkatan kualitas ini agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Next. Lalu ada prinsip-prinsip akreditasi sekolah, yaitu ada yang pertama mandiri, yang kedua efektif, yang ketiga komprehensif, yang keempat objektif,
Dan yang kelima, mandatory atau keharusan. Nah, di mana yang dimaksud dengan mandiri di sini yaitu sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri. Lalu efektif di sini dimaksudkan di mana hasil akreditasi merupakan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu komprehensif. Nah, komprehensif ini dimaksudkan komponen yang diversifikasi meliputi berbagai aspek dan menyeluruh. Lalu objektif. Nah, objektif ini maksudnya memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang kelayakan dan kinerja sekolah. Lalu yang terakhir, mandatory atau keharusan, di mana mandatory atau keharusan ini dimaksudkan akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah. Next. Nah, adapun komponen dasar penilaian yaitu ada 3. Yang pertama, komponen penilaian. Yang kedua, proses penetapan hasilnya. Lalu yang ketiga, hasil penilaiannya yaitu berupa sertifikat akreditasi sekolah dan penetapan profil sekolah, kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi. Next. Lalu materi selanjutnya yaitu sekolah bermutu. Jadi sekolah dapat disebut sebagai sekolah bermutu bila ia memiliki karakteristik keefektifan yang tinggi, yaitu iklim sekolah yang positif, proses perencanaan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, harapan yang tinggi terhadap prestasi akademik, pemantauan yang efektif terhadap kemajuan siswa, keefektifan guru, kepemimpinan instruksional yang berorientasi pada prestasi akademik, pelibatan orang tua yang aktif dalam kegiatan sekolah, kesempatan, tanggung jawab, dan partisipasi siswa yang tinggi di sekolah, ganjaran dan insentif di sekolah yang didasarkan pada keberhasilan, tata tertib dan disiplin yang baik di sekolah, dan pelaksanaan kurikulum yang jelas. Next. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kelompok penyaji atas penyampaian materinya. Izin membacakan kesimpulan dari materi manajemen mutu dan akreditas sekolah. Secara istilah, akreditas diartikan sebagai satu proses penilaian dengan penggunaan kriteria buku mutu yang ditetapkan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah, dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas sekolah, baik negeri maupun swasta, dengan memberikan dan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan pemerintah atau lembaga akreditas, dan hasil dari penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan. Tujuan akreditas sekolah adalah untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja sekolah dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Akreditas sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Itu tadi kesimpulan dari materi kelompok 12. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang ada di Simari. Setelah ini saya akan buka. Baik, saya tutup presentasi pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.